Tuan Bastian, kenapa Anda mengajak saya ke sini? Aku ingin ngobrol kepadamu tentang perjanjian antara pedagang yang dari Portugis dan yang dari Spanyol itu. Hmm, maksud Anda perjanjian Saragossa? Memangnya kenapa? Sebagai sesama pedagang yang lebih duluan di sini, agak risih rasanya. Mau nggak mau, kita jadi terkena imbasnya. Kamu ikut merasakan kan? Hmm, memang berpengaruh sih. Aku yang biasanya mudah menjaring penjual rempah, sekarang harus butuh izin juga ke pedagang Portugis di situ. Nah, itu. Ini kan kayaknya wilayah Maluku seolah sudah menjadi wilayahnya Portugis. Seolah Maluku yang dulu itu sudah hilang. Kamu mengalami nggak kejadian 7 tahun yang lalu ketika perang antara Ternate yang dibantu Portugis menyerang Tidore yang dibantu Spanyol? Maksud Anda kericuan yang terjadi tahun 1524 itu? Iya, yang sampai membuat Portugis bisa menetap di wilayah Tidore itu, yang dulunya wilayah berada di tangan Spanyol. Ya, waktu itu saya belum berdagang ke sini, Tuan. Tapi saya dapat cerita dari sesama pedagang. Dari telinga ke telinga, dari mulut ke mulut. Itu gara-gara persaingan dagang kah? Itu gara-gara adu klaim. Dulu kan Portugis dan Spanyol melakukan perjanjian yang bernama Tordesillas. Intinya itu untuk membagi wilayah jalur dagang mereka. Satunya lewat timur, satunya lewat barat. Nah, ketika sampai di wilayah Maluku, mereka itu saling klaim bahwa itu termasuk wilayahnya sesuai perjanjian tersebut. Oh, begitu. Jadi akhirnya mereka itu saling menjalin kerjasama dengan kerajaan di sini gara-gara adu klaim itu. Nggak sepenuhnya tepat. Memang kebetulan dua kerajaan di sini juga saling beradu kebesaran. Jadi ketika dua bangsa itu ke sini, ibarat itu klop, sudah jodoh. Ternate yang ingin memperkuat kerajaan akhirnya kan bekerja sama dengan wakil dagang Portugis yang terkenal itu, yang namanya Serau. Kapan itu terjadi? Wah, sudah lama sekali. Itu zamannya Sultan namanya Sultan Bayanullah, Sultan Ternate. Makanya perjanjiannya bernama Perjanjian Bayan Serau. Bayan itu Bayanullah, Serau itu ya Serau. Itu terjadi bahkan ketika saya belum berdagang di sini. Terus perjanjian Saragossa itu apa sebenarnya? Kok kayaknya pedagang dari Spanyol sudah nggak ada lagi di wilayah Tidore itu? Memang isinya itu perubahan wilayah, pengaruh dari dua bangsa itu. Isinya kan dunia ini dibagi menjadi dua wilayah. Sebagian untuk Portugis, sebagiannya untuk Spanyol. Ya mirip dengan perjanjian Tordesillas, tapi ada pembedaan, ada perbaruan lah. Nah, Spanyol dapat wilayah dari Meksiko sampai Maharlika, yang diubah namanya jadi Filipina itu. Mau nggak mau, Spanyol harus pergi dari Maluku. Terus, mengapa dunia harus dibagi hanya untuk dua bangsa itu? Yang pertama, karena memang yang sedang bertikai itu ya dua bangsa tersebut. Makanya perjanjiannya ya perjanjian antar dua bangsa itu. Yang kedua, karena kerajaan Portugis dan Spanyol itu merupakan kerajaan terbesar di Eropa. Jadi dua bangsa yang sedang sibuk mengarungi samudra itu ya dua bangsa ini dari dua kerajaan itu, Portugis dan Spanyol. Oh, begitu. Bukan berarti meskipun dunia dibagi untuk dua bangsa itu,
maka dunia harus tunduk ke mereka. Itu ya beda lagi. Iya juga ya. Seperti di catatan zaman dulu kan kabarnya bangsa Portugis nggak bisa menguasai kerajaan Aceh itu yang berada di ujung barat dari Nusantara itu. Nah, makanya itu. Mereka bisa saja mengklaim wilayah, tapi belum tentu bisa untuk menguasainya. Setiap daerah yang ditaklukkan, pasti suatu saat akan muncul darah pejuang yang ingin merebut tanah mereka kembali dari tangan-tangan yang tidak punya hak atas tanah itu. Merdeka!